Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini bab 3, yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Tujuan pembelajarannya Bapak tidak usah jelaskan. Nah, untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, diingat kalau ke kanan itu bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah bernilai negatif. Kita lihat titik A. Titik A ke kanan sejauh 2. Titik A yaitu 2,6, ke kanan 2, kemudian ke atas 6. 2 itu sebagai sumbu X dan 6 sebagai sumbu Y. Kita ke titik B. Titik B dari sumbu Y itu sejauh 5 ke kiri. Berarti negatif 5. Kemudian ke atas sejauh 5. Kalau ke atas bernilai positif, berarti kita tulis 5. Berarti titik B min 5,5. Sumbu X-nya min 5, sumbu Y-nya 5. Kemudian titik C ke kiri sejauh 6, kita tulis negatif 6 karena ke kiri. Kemudian ke bawah sejauh 4, kita tulis negatif 4. Berarti titik C adalah negatif 6, negatif 4. Negatif 6 sumbu X, kemudian negatif 4 sumbu Y. Kemudian titik D ke kanan sejauh 3, kemudian ke bawah sejauh 5, kita tulis min 5, berarti titik D 3, min 5. Nah, untuk memahami kuadran 1 sampai dengan kuadran 4, ingat kembali untuk ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Titik A itu merupakan kuadran 1. Titik A bernilai 5,7. Bernilai positif semuanya. Kemudian untuk titik B disebut dengan daerah titik B itu merupakan kuadran 2. Titik B min 6,5, koordinat titik X-nya negatif karena ke kiri, koordinat titik Y-nya positif karena ke atas. Kemudian untuk daerah kuadran 3 itu ada titik C bernilai min 7, min 4. Negatif semuanya untuk koordinat X dan koordinat Y. Kemudian untuk titik D berada kuadran keempat, yaitu titiknya 3, min 7. Untuk titik X-nya bernilai positif dan titik Y-nya bernilai negatif. Dapat disimpulkan bahwasanya di kuadran 1 X dan Y-nya positif, kemudian di kuadran 2 X-nya negatif, kemudian di kuadran ketiga X dan Y-nya negatif semuanya, dan di kuadran keempat yang bernilai negatif adalah Y.
Kita kembali lanjut memahami posisi titik terhadap titik asal atau 0,0. Itu ada titik asal yang berada di tengah-tengah yaitu 0,0. Kita sebut pos utama, kemudian ada titik lagi kita sebut pos 1, kemudian ada pos 2, ada tenda 1. Nah, pos 1 itu bernilai 2,5, berada di kuadran pertama terhadap titik 0,0. Untuk pos 2, titik kuadratnya adalah min 3, min 5 terhadap sumbu 0,0. Kemudian untuk tenda 1, titik koordinatnya adalah 0,8. Posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Pos utama ada suatu titik yaitu pada koordinat negatif 4,4. Kemudian ada satu titik lagi pos 1, kemudian ada pos 2 di kuadran keempat, dan ada tenda 1. Kita mau menghitung koordinat titik pos 1, pos 2, dan tenda 1 terhadap titik pos utama atau titik min 4,4. Untuk pos 1 bernilai 8,1. Kita lihat dari pos utama sejauh 8. Kemudian pos 1 itu sejauh 8 ke kanan, kemudian ke atas sejauh 1 tingkat. Sehingga titik pos 1 8,1. Untuk pos 2 itu bernilai 9, min 9. Kita hitung dari titik pos utama sejauh 9 ke atas 9, kemudian ke kiri 9, jadi 9,9. Untuk tenda itu 12,4. Kita hitung dari pos utama sejauh 12, kemudian ke atasnya 4, jadi 12,4. Nah, kita menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Itu ada suatu garis L1, kemudian ada L2, kemudian ada L3. L1, L2, dan L3 itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Ada L4 juga. Nah, itu tegak lurus dengan sumbu Y, L1. Kemudian L2 tegak lurus dengan sumbu Y juga. L4 dan L3 itu tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X, kita ada garis M1, M2, M3, dan M4 itu tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, itu sejajar, itu tegak lurus.
Kita lanjut. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y ada garis N1 dan N2. Itu ada titik perpotongannya. Nah, itu merupakan titik perpotongan antara garis N1 dan N2. Kita lanjut. Nah, untuk soal ini silakan kalian kerjakan di buku tulis. Jawab saja ABC-nya saja. Ada 5 soal nanti. Yang pertama, titik apa saja yang ada di koordinat 3,5 min 5, min 5, 3, min 3. Itu ada pilihannya, silakan jawab. Kemudian untuk berikutnya, nah itu ada garis. Pertanyaannya, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat dimulai dari titik A sampai titik M. Sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Dari titik A sampai titik M itu silakan sebutkan kuadrannya berapa saja. Silakan jawab di buku tulis. Kemudian kita next. Pertanyaan selanjutnya. Amati gambar di atas, tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Itu ya, titik G-nya di kuadran 1, titik A, B, C itu di kuadran 2. Silakan kalian tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap garis G. Itu ada pilihannya, silakan dikerjakan. Untuk soal berikutnya, soal keempat. Soal keempat ternyata belum muncul, saudara. Nah, untuk soal nomor 4, amati gambar di samping, itu ada titik A, B, C, D. Sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0,0. Silakan jawab. Kita menuju ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, amati gambar di samping. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y adalah itu apakah A garis AB dan garis AD, apakah B garis AD dan garis BC, apakah C garis AB dan garis CD, apakah D garis BC dan garis AB. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa kembali.
di lain waktu dengan materi yang berbeda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.